Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi ke-18 yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja kita mulai, check it out. Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam diangkat menjadi nabi tahun 910 sebelum Masehi. Nabi Sulaiman diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak kaum Bani Israel dan berdakwah berdasarkan kitab Zabur. Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman ini yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman ini dapat menguasai jin, menguasai angin, dan berbicara sama hewan. Jadi Nabi Sulaiman itu dapat menundukkan angin kemana arah berhembus. Allah pun menganugerahkan kerajaan yang sangat besar sekali. Kerajaan yang sangat besar di dunia dan hanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau ini adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana sehingga membawa kemakmuran bagi kaum Bani Israel. Nabi Sulaiman ini selain sangat bijaksana juga sangat cerdas. Beliau juga memiliki ketelitian dan pertimbangan yang sangat bagus sekali. Suatu ketika ada dua orang rakyatnya yang datang menghadap dan mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam. Dua orang tersebut minta diselesaikan masalahnya. Satu orang adalah pemilik kebun dan satu orang pemilik kambing. Nah, permasalahannya adalah pemilik kebun ini bercerita bahwa kebunnya sudah dirusak oleh kambing pada malam hari. Dan pemilik kambing pun mengakui bahwa kambing-kambingnya lah yang merusak kebunnya tersebut. Nabi Daud kemudian membuat keputusan sebagai ganti ruginya pemilik kambing tersebut harus menyerahkan kambing-kambingnya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi. Akan tetapi Nabi Sulaiman mendengar keputusan ayah beliau pun berkata, "Wahai ayahku, sebaiknya keputusan itu begini. Kebun yang sudah dirusak tersebut sebaiknya diserahkan kepada pemilik kambing agar dirawat sampai benar-benar bagus seperti semula. Kemudian setelah bagus dikembalikan lagi kepada pemilik kebun dan kambing tersebut diberikan kepada pemilik kebun agar kambingnya dijaga dan dirawat serta hasilnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Setelah semuanya normal, dikembalikan ke pemilikan semula. Yang tadinya mempunyai kambing, ya kambingnya dikembalikan. Yang tadinya kebun, ya kebunnya dikembalikan. Begitu ayah. Keputusan yang dibuat oleh Nabi Sulaiman ini pun diterima sangat baik oleh pemilik kebun maupun pemilik kambing. Bahkan yang hadir di persidangan pun sangat gembira dan sangat senang dengan keputusan ini karena tidak ada salah satu pihak yang dirugikan ataupun diuntungkan. Itulah kepintaran dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Walaupun masih muda namun berani mengeluarkan pendapat. Walaupun pendapat tersebut bertentangan dengan ayahnya. Karena kecerdasan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman ini pun ketika Nabi Daud alaihissalam wafat, beliau pun diangkat menjadi raja.
Selain dikaruniai kerajaan yang sangat besar dan luas, Allah pun mengaruniai Nabi Sulaiman tembaga cair yang keluar dari perut bumi yang bisa digunakan untuk semua peralatan dari pedang, perkakas, dan lain sebagainya. Dengan karunia yang banyak ini, Nabi Sulaiman bisa membangun istananya dengan sangat indah dari berbagai macam bahan. Dindingnya dari batu pualam, pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara, intan, dan berlian, dan lain sebagainya. Kelebihan mukjizat Nabi Sulaiman lainnya yaitu dapat berbicara dengan hewan. Suatu ketika Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke suatu negeri bersama prajuritnya. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Sulaiman melewati sebuah bukit. Dan di bukit tersebut ada sarang semutnya. Ketika Nabi Sulaiman akan lewat, semut itu pun berbicara kepada kawan-kawannya. "Hai teman-teman, segeralah masuk ke sarang. Karena Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat. Jangan sampai kita terinjak secara tidak sengaja." Mendengar pembicaraan semut tersebut, Nabi Sulaiman tersenyum dan memerintahkan bala tentaranya untuk berhenti sejenak sampai semut-semut itu masuk ke dalam lubangnya. Setelah semut-semut itu selesai masuk ke dalam lubangnya, barulah Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melanjutkan perjalanan. Lanjut ke cerita mukjizat Nabi Sulaiman lainnya. Waktu Nabi Sulaiman dalam perjalanan dan kehabisan air, maka diperintahkanlah burung hudhud untuk mencari air. Karena burung hudhud ini mempunyai kelebihan alami, yaitu bisa melihat cadangan air di dalam bumi berapa kedalamannya. Setelah tahu di situ ada cadangan air, maka diperintahkanlah jin untuk menggalinya, hingga keluarlah air dari perut bumi. Itulah karunia dan mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan karunia tersebut tidak menjadikan Nabi Sulaiman sombong, bahkan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tidak terlalu panjang, video ini saya bagi dua bagian, episode 1 dan episode 2. Itu tadi ringkasan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jika saya salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.